untuk hari ini kita udah masuk ke tahap kedua. Jadi tahapan perancangan. Yang tahap pertama kita di kuliah terdahulu sudah disampaikan analisis struktur mekanika yang bagian pertama. Bagian kedua itu merupakan kaedah-kaedah perancangan elemen struktur atas. Nah, jadi yang sekali lagi tadi di bincang-bincang saya sudah sampaikan, kita lebih banyak menceritakan kaedah-kaedahnya, bukan teknis perencanaannya. Jadi bedakan kaedah dengan teknis. Kalau teknis kita langsung ke analisis ini menggunakan rumus apa, ya, cara menganalisis seperti apa. Nah, tetapi kalau kaedah itu lebih ke prinsip-prinsip perencanaan. Jadi untuk kaedah-kaedah perancangan elemen struktur atas pun kita tidak akan bisa menyelesaikan dalam satu kali tatap muka, karena di elemen struktur atas ada plat, balok, kolom. Kita mulai dari penentuan tebal plat lantai untuk dua arah, ya, plat lantai untuk dua arah. Nanti yang untuk plat lantai dua arah ini saya ambil dari sebahagian saya ambil dari videonya Agustiawan. Jadi saya minta kepada mahasiswa nanti bisa ditonton videonya. Video dicari di Google. Kalau tidak ada nanti saya bisa share aja, ya, Agustiawan. Ya, itu khusus untuk tebal minimum plat lantai dan pembesian dan lain-lainnya sudah saya rangkum juga di sini. Ya, nanti kita akan sampai ke perhitungan pembesian plat lantainya. Nah, sebelumnya apa yang kita harus tahu dulu? Yang dimaksud dengan plat dua arah itu apa? Jadi di sini di SNI mengatakan apabila kalau plat itu kan ada dua bentang, ya. Ini bentang L itu bentang panjang, ini bentang pendek. Bila L dibagi W lebih kecil daripada 2, artinya bentang panjang kalau 2 kali bentang lebar itu sudah dikatakan plat satu arah. Jadi selagi dia lebih kecil itu yang dikatakan plat dua arah. Nah, kalau kita baca langsung di sini, apabila struktur plat beton ditopang ke 4 sisinya, jadi dia ditopang ke 4 sisinya dan rasio antara bentang panjang terhadap bentang pendeknya kurang dari 2, maka plat tersebut dikategorikan sebagai sistem plat dua arah atau two-way slab. Nah, itu menurut SNI. Kalau kita kembali melihat tabel yang di bawah ini tabel PBI 71. PBI 71 kita lihat ada koefisiennya semua. Ini banyak koefisien, ya, banyak sekali koefisien. Nah, di PBI 71 dia mengatakan apabila, ya, dibatasi sampai 2,5. Jadi kalau saya ingin memberi interpretasi kepada PBI 71 ini, boleh dikatakan lebih dari 2,5 maka itu dikatakan plat satu arah. Tapi kita pegang yang ini aja, ya, yang SNI aja. Ini plat, ini saya tampilkan beberapa ilustrasi plat dengan steel decking. Jadi plat itu banyak sekali jenisnya, ya. Nah, kita lihat di sini sistem plat yang tadi saya katakan, sistem plat itu banyak sekali jenisnya. Ini sistem plat dua arah seperti ini, yang keempat sisinya terjepit seperti ini, ya. Kemudian di plat itu ada plat eksterior, yang dikatakan eksterior yang ini ada tanda merah sedikit, ya. Ini eksterior, ya, yang bagian luar. Ini juga eksterior. Di dalam gambar ini yang plat interiornya cuma satu, kecuali kalau ini menyambung, ini banyak plat interior. Nah, nanti bedakan plat eksterior dan interior. Sistem balok plat dua arah, ya, di sini kita baca ini pada sistem struktur ini plat beton ditumpu oleh balok untuk keempat sisi. Ini dia keempat sisi. Beban dari plat ditransfer ke 4 sisi balok
penumpu yang selanjutnya mentransfer bebannya ke kolom. Jadi dari plat mentransfer ke balok, balok ke kolom. Sistem plat dua arah dengan balok ini dapat digunakan untuk bentangan 6 sampai 9. Jadi ini yang bentang ya, yang bentang itu dari kolom ke kolom itu yang bentang. Jadi 6 sampai 9 meter. Jadi sistem plat dua arah memungkinkan sampai 6 sampai 9 meter. Itu yang di kuliah pertama saya sampaikan. Kalau saya lebih daripada 4x5 saya sudah menggunakan balok anak supaya efisien. Jadi tidak ada salahnya kalau tidak ingin menampilkan balok anak, ya mungkin karena alasan arsitektur ingin tampilkan bentang plat besar-besar, ya silakan aja, tapi masih memungkinkan 6 sampai 9 meter. Dengan beban hidup, ini beban hidupnya 2,5 sampai 5,5 kN per meter persegi. Balok akan meningkatkan kekakuan plat sehingga lendutan yang terjadi akan relatif kecil. Ya, ini balok dengan 4 sisi. Kemudian ini gambar di bawah ini coba lihat, ini balok tanpa plat tanpa balok. Jadi tidak ada balok. Ini yang kita kenal dengan flat slab. Nanti di kuliah beton apakah sudah dapat, kalau tidak ya ini bisa dipelajari sendirilah ya, karena kita sebagai engineer juga lebih banyak belajar sendiri ini. Jadi yang flat slab ini merupakan sistem struktur plat beton dua arah yang tidak memiliki balok penumpu di masing-masing sisinya. Jadi ini tidak ada balok. Untuk mencegah geser pons, ada geser pons, mungkin sudah belajar di beton, geser tembus, dipasang panel. Ini yang panel, ya panel. Ada yang hanya memasang panel, ada pula yang memasang kepala tiang di sini. Ya, coba kita baca di sini ya. Beban plat ditransfer secara langsung ke kolom. Kolom cenderung akan menimbulkan kegagalan geser pons pada plat yang dapat dicegah dengan beberapa alternatif. Jadi kegagalan di sini yang terjadi selalu kegagalan geser pons, ya, geser tembus itu yang terjadi di sini. Jadi untuk mencegahnya drop panel atau kepala kolom, ini kolom kapital, kepala kolom, drop panel saja atau kolom kapital saja. Ini nampak di foto ini kegagalan flat slab tadi itu. Ini nampak, ini tembus ini, ya cantik sekali tembusnya nih, ya tembus, platnya tembus, ya ilustrasinya seperti ini tembus. Jadi maka itu kenapa dibutuhkan tadi panel di bawah nih, ya kenapa dibutuhkan? Ya, ini nampak di sini, ya ini tinggal plat yang di ujung aja yang tertahan ini. Nah, jadi antisipasinya ini tadi, ya ini panel, jadi tidak ada nampak kepala kolomnya itu. Nah untuk plat, ya itu baik plat flat slab maupun plat yang ada keempat sisinya kolom. Kita mulai tadi saya sudah mengatakan kita coba menelaah kaidah-kaidah daripada SNI yang terbaru, yaitu SNI 2847 2019. Pada pasal 8312 menentukan ketebalan minimum plat dua arah untuk mencegah terjadinya lendutan. Nah, di kuliah pertama kita sudah singgung juga, tapi ini kita singgung kembali, tidak ada masalah. Ya, nanti ada alpha FM, ya alpha FM itu apa? Nanti kita lihat alpha FM itu. Ini adalah perbandingan kekakuan plat dan perbandingan kekakuan balok rata-rata. Jadi kekakuan balok dibagi kekakuan plat untuk satu sisi, dua sisi, tiga sisi, empat sisi, diambil yang rata-ratanya. Nah, apabila alpha FM ini lebih besar pada 0,2, lebih kecil pada 2, maka rumus yang digunakan ini formulanya. Nah, untuk menghitung itu yang tadi saya katakan, LN itu adalah bentang bersihnya, kemudian beta ada perbandingan bentang kotor dengan bentang bruto dengan bentang bersih, kemudian dimasukkan ke formula seperti ini. Itu yang saya katakan teknis, ya.
Jadi bedakan kaidah dengan teknis. Di perancangan gedung saya lebih banyak menyampaikan kaidah. Jadi teknisnya ini harusnya sudah dipelajari di mata kuliah beton. Ya, kalau tidak ada pelajari sendiri. Kalau ada mungkin kelupaan baca-baca lagi. Ya. Apabila syarat pertama tadi dihitung, dapatlah nilai ketebalan plat, itu nilai H-nya. Namun di sini ada batasan bahwa nilai plat itu tidak kurang dari 120 mm. Jadi tidak boleh kurang dari 12 cm. Nah, apabila alfa FM ini melebihi 2, ini teknisnya, formulanya, ya. Nah, itu juga ada syaratnya untuk alfa FM lebih dari 2. H plat ini tidak boleh kurang dari 90 mili atau 9 cm. Untuk alfa LM yang kecil dari 0,2, kecil 0,2 itu kira-kira maksudnya apa? Berarti kekakuan perbandingan balok dengan plat kecil sekali. Dengan kata lain, baloknya kecil, sehingga alfa FM-nya pun kecil. Kalau baloknya besar, dia akan besar, lebih dari 2. Kalau gede, platnya tipis, ya kita pakai yang pertama. Kalau masuk alfa LM-nya dari 0,2 sampai lebih kecil 2. Ini lebih kecil 0,2, berarti baloknya kecil sekali atau tanpa balok. Ya, ini kembali ke flash slip. Jadi kalau dia kecil sekali berarti tanpa balok, karena lebih kecil 0,2 kan 0,1, 0,05, ini kecil sekali. Itu yang tanpa balok. Dikatakan flat slip menggunakan ketentuan ini. Ini ketentuannya, ya. Ketentuan pada tabel 831 SNI 2847 2019. Nah, formula ini nanti tampilan di SNI seperti tabel yang di bawah ini. Ini formulanya tampil seperti ini, ya. Nah, tadi katanya kalau sudah lebih kecil daripada 0,2 menggunakan 8.311. Ini tabelnya. Ya. Ini tabel. Di sini nampak yang tanpa drop panel, ya, panel eksterior, ya, kemudian panel interior. Ini dengan drop panel, ya. Ini yang tanpa balok. Jadi kita menggunakan formula yang tanpa balok kalau lebih kecil. Alfa FM tadi lebih kecil pada 0,2. Nah, ini tergantung juga FY-nya. Jadi FY 280 420 MPa, 520 MPa. Ini tergantung berapa FY-nya. Ya, apakah pakai panel eksterior? Ini tanpa balok tepi, dengan balok tepi, yang ada dengan balok tepi yang kecil ini dia pakai. Kalau ada kita menggunakan balok tepi, ini tanpa balok tepi, ini dengan panel. Jadi dilihat sesuai dengan perancangannya. Maka itu mahasiswa kita minta coba merancang dengan berbagai kemungkinan seperti ini. Artinya kita menjadi seorang perancang, kita harus siap. Ya, yang dirancang arsiteknya seperti apa, kita harus siap hadapi untuk mendesainnya. Nah, nanti kita lihat contoh perhitungannya. Di sini ada contoh perhitungannya. Nah, mungkin tadi sebelum sampai ke contoh perhitungan, ini dapat dibaca-baca di sini yang dimaksud dengan LN-nya apa, betanya apa, alfa FM yang tadi ini yang lebih kecil pada 0,02 merupakan rata-rata daripada alfa F. Alfa F apa? Nah, ini alfa F-nya E kolom balok, ya. Kenapa disebut kolom balok? Ini I balok, ya. E balok, E beton balok. Ini ini balok, ini S-nya itu ya, plat, ya, balok dengan plat. Jadi kode S di sini slab, ya. Ini yang plat, ini yang balok,
Nah, berarti E balok, I balok dibagi dengan E plat dan I plat. Ya, ini dibaca aja keterangannya. Nah, di beda SNI 2019, ya, yang dikatakan balok bukan hanya baloknya saja, ada bahagian plat. Ini bahagian plat yang diklaim sebagai bahagian daripada balok. Ini ada batasannya. Batasannya ada di sini. Ini ada HB. HB itu adalah tinggi bersih di bawah plat sampai ke bahagian bawah balok. Ini untuk yang tepi. Sedangkan balok tengah seperti ini ada BW. Ini BW tambah 2 HB. HB ini tambah 2 HB. Kemudian di sini lebih kecil atau sama dengan BW tambah 8 HF. Dipilih salah satu. Ini dipilih salah satu. Yang mana yang lebih kecil yang menentukan apakah BW plus 2 HB atau BW plus 8 HF yang lebih kecil. Nah, yang lebih kecil itu yang menentukan. Ini adalah untuk menghitung inersia. Nah, contoh yang tadi ini contohnya. Kita bedakan yang plat eksterior, ini dia yang kodenya 1 di sini, eksterior ini, interior yang ini, karena ini plat ini masih menerus ini, plat masih menerus, ini yang interior. Jadi misalkan nih suatu sistem plat, flat slab, ini yang flat slab, ya, dengan ukuran plat 7 meter kali 6 meter ditumpuk oleh kolom persegi 50 kali 50 cm atau 500 mili kali 500 mili, ya. Tentukan ketebalan plat minimum. Ini ada contoh hitungan. Nah, tentu ya, di sini ada syarat lain, ada data lain menggunakan FC 20 MPa, FW 420 MPa. Nah, ini yang saya katakan ini sudah masuk ke teknis perhitungan. Jadi teknis perhitungannya saya jelaskan secara garis besar. Nanti secara rincinya itu yang saya minta, ya, tonton videonya Agus Setiawan tadi, ya, nanti ditonton videonya. Di video Agus Setiawan dia menjelaskan secara detail ini semua, ya. Nah, di mana tadi LN adalah bentang bersih 7 meter kali ini dikurangi tebal kolom, dapatlah 6.500 mili. Sehingga H minimum, ya, ini menggunakan LN per 30. Kenapa dia LN per 30? Dia di sini dia menggunakan FY 420 MPa tanpa balok tepi. Ini dia, ya, tanpa balok tepi. Karena tadi alfa FM-nya lebih kecil daripada 0,2, dia menggunakan tabel 8311 ini, ya, tabel 8311. Nah, kemudian untuk plat dalam, ini plat luar, ini plat dalam, tebal minimum. Nah, kita ambil ini panel interior. Tadi kan panel eksterior, ya. Panel interior ini dia, ya, LN per 33. Maka tuh LN itu yang tadi bentang bersih per 33, ya, menjadi 196,97, ya. Yang menjadi catatan di sini adalah bahwa ketebalan plat ini ada catatan, saya ambil dari SNI, ada penjelasan SNI. Di sini dikatakan bahwa ketebalan yang kita analisis berdasarkan ini, ya, ini tidak tergantung pada pembebanan dan modulus elastis beton, ya. Jadi kita tidak bicara di sini bebannya berapa besar, tidak tergantung beban, ya. Maka itu dalam menganalisis suatu plat, ya, setelah kita tentukan ketebalan plat, ya, tegangannya sudah oke, belum tentu dia aman terhadap deflection atau lendutan, belum tentu aman. Maka tuh untuk lendutan mesti dihitung tersendiri. Nah, ini di contoh 2 nanti dibaca-baca aja di sini, ya. Contoh 2 langsung
langsung ke hitungan, saya juga akan menjelaskan secara garis besarnya. Ya, dengan data-data seperti ini, ukuran plat 400 kali 600. Ya, ini FC dan FY-nya 20 MPa, 400 MPa. Ini cara menghitung ya plat dalam pada potongan AA nampak di sini. Ini plat dalam. Jadi baloknya berupa balok T, sedangkan yang tepi merupakan balok L. Ini balok T. Nah, ini dihitung ya. Ada dua tadi yang saya katakan, BW plus 2HB yang sebelah sini didapat 1200 mili, kemudian BW plus 8HF didapat 2000 mili, maka diambil yang kecil. BE-nya diambil kecil, BE-nya adalah 1200 mili, diambil kecil. Selesai diambil kecil, dalam menghitung momen inersia, ini di strength of material, mungkin mata kuliahnya kokoh ya, mata kuliah mekanika bahan sekarang, mekanika bahan, menentukan titik berat daripada balok T ini ya. Maka itu ya tadi saya katakan ya, untuk perancang gedung kita meliputi berbagai disiplin ilmu ya. Jadi tentukanlah ya Y ini yang 220 ini caranya bagaimana? Caranya dengan menghitung statis moment ke tepi atas ya. Boleh ke tepi atas hasilnya 220, boleh ke tepi bawah. Jadi kalau ini contohnya dia mengambil ke tepi atas ya, tepi atas. Ini perkaliannya kan ya, dikalikan yang balok T terhadap titik beratnya terhadap tepi atas, kemudian ya, segmen yang kedua juga demikian terhadap tepi atas, kemudian dibagi dengan total luas ya. Jadi yang plat ini adalah 200 kali 100 1200, ini dia ya, kali 100 itu berarti dari titik beratnya. Ini kan 100, ambil platnya 200 mili. Tadi contoh kasus tadi menentukan tebal plat diambil 200 mili atau 20 cm tebal plat diambil. Nah, didapatlah IB-nya. Ini sebesar ini 11.573.33 kali 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Didapat IB ya. Kemudian I plat yang lebarnya 6 meter tadi, 6.000 mili ya, 1/12 kali B kali H pangkat 3, H-nya 20 cm. Ini untuk I plat ya. Ya, kemudian I plat yang ini arah L yang long, kemudian yang arah short, yang arah pendek ya. Tentu yang arah pendek kita menghitung yang panjang. Ya, yang arah panjang kita menghitung plat yang pendek. Ya, ini 7.000 berarti 7 meter. Ini ketemunya. Ya. Nah, terus baru kita menentukan alpha FM tadi. Nah, inilah contoh perhitungan alpha FM-nya, kemudian menentukan beta dan menentukan H-nya. Nah, didapatlah H 151,32 mili, berarti lebih besar pada 90 mili. Berarti ini oke, bisa gunakan plat 200 mili. Untuk mahasiswa bisa dicoba ya. Karena tadi kita mencoba dengan 2000 mili atau 200 cm, kita katakan oke. Ya, mungkin mahasiswa bisa mencoba dengan 180 mili 18 cm. Kita coba karena ini masih agak besar ya. Ya, masih agak besar. Nanti dicoba lagi. Ya, apakah dia masih oke atau tidak? Ini saya jadikan PR aja lah, jadikan 180 mili, apakah dia masih oke apa tidak? Nah, ini kelanjutan yang tadi, ya, ini juga teknis semua, ya. Setelah yang tadi juga nih, ini yang tadi juga sama slide yang tadi, ya, oke, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa ketebalan plat tadi belum tentu aman terhadap deflection. Jadi kita coba, ya, kita lihat di sini
persyaratannya apa saja kita menghitung deflection atau lendutan. Lendutan ada dua, ya, ada dua. Lendutan SNI 2019 itu ada lendutan jangka pendek, ya, jangka pendek, dan lendutan yang long time, ini yang jangka panjang, ya, ada dua. Jadi nanti dibaca di SNI ini kita mesti cek lendutan jangka pendek, kemudian lendutan jangka panjang. Nah, untuk lendutan jangka panjang ini, ya, ini SNI kan ambilan dari ACI, di sini, ya. Menghitung suatu faktor yang harus dikalikan dengan lendutan jangka pendek. Ini faktor lambda. Jadi faktor lambda di sini, ini ada formulanya di SNI, ya. Teknis perhitungannya seperti apa? Ya, nanti diikuti aja. Ini di mata kuliah beton ada, atau dicari, ya, teknis perhitungannya. Maka setelah didapat faktor lambda itu dikalikan dengan lendutan jangka pendek. Nah, ini contoh hitungan. Ini kalau diambil di internet ini banyak sekali contoh hitungan. Ini kenapa tanda merah? Tanda merah ini saya koreksi ini. Di internet itu hati-hati kalau kita ambil tuh banyak yang belum tentu benar, yang masih keliru. Ini LX-nya dia per 240 sudah saya koreksi, karena ini untuk pelak lantai yang dindingnya terpisah harusnya 360. Kemudian di sini lendutan jangka panjang ini delta E, ya, ini formula biasa nih, 5EI 5QL pangkat 4 per 384E ini formula yang biasa. 384EI ini pun hilang di sini. Jadi hati-hati. Nah, ini dia 384EI ada, ya. Di delta E ini dia didapat 4 mili, ya, 4 mili di sini. Kemudian lendutan jangka panjang dia mengkalikan faktor lambda tadi, ya. Lambda di sini ada C, ada rho, itu koefisien tulangan tekan, di sini rho, ya. Nah, setelah didapat lambda 1,697, dia kalikan dengan lendutan jangka pendek delta E di sini, sehingga didapatlah lendutan jangka panjang 6,924 mili. Nah, di sini dia menghitung lendutan total, ya, delta E plus delta G. Ini yang saya tidak setuju, ya. Saya tidak setuju. Sudah lendutan jangka pendek dihitung, kemudian dia menghitung lambda, kemudian mengkalikan lagi dengan lendutan jangka pendek. Ini didapat lendutan jangka panjang. Harusnya, ya, diambil salah satu, 6,924 atau 4,080. Jadi bukan 11,005 ini. Jadi ini jadinya gede sekali ini, hampir tidak aman ini, ya kan? 11,005, 11,11, hampir tidak aman. Ya, harusnya mengambil salah satu. Nah, tentu diambil yang besar, lendutan jangka panjang yang 6,924, ambil yang ini. Nah, jadi ini pasal di SNI-nya yang saya kutip di sini. Nah, kemudian tadi yang saya koreksi, ya, di tabel 95B SNI 2019, ya, harusnya yang diambil ini, bukan yang ini, ya, L per 360. Kenapa? Bukan yang L per 240, yang tadi dihitungnya sudah saya koreksi jadi L per 360. Kenapa bukan L per 240? Kita baca di sini, ya. Yang L per 240 itu konstruksi atap atau lantai yang menumpu atau disatukan dengan komponen non-struktural yang mungkin tidak atau akan rusak oleh lendutan besar. Ini ada kata-kata disatukan dengan komponen non-struktural. Artinya balok dengan dinding itu dikerjakan atau dicor satu kesatuan. Nah, tentu yang kita desain sekarang tidak demikian. Tidak merupakan satu kesatuan. Yang kita desain ini, kita baca yang ini, yang L per 360 nih. Lantai yang tidak menumpu atau tidak disatukan. Nah, ini tidak disatukan, ya, tidak disatukan di sini. Jadi maka itu kita ambil L
per 360. Nah, tadi sudah menentukan tebal plat lantai, sekarang kita menentukan bagaimana menghitung pembesian atau tulangan plat lantai. Ini saya ambil juga secara acak, ya, angka-angka ini secara acak aja, nanti setiap tugas ini belum tentu sama, ya, belum tentu sama semua, apalagi beban hidup, tergantung kepada jenis bangunannya. Jadi ini hanya untuk panduan, karena dalam merancang, hati-hati, kita sebagai perancang, sebagai ahli struktur, ya, jangan selalu berharap ada kasus yang sama. Ya, jadi saya ambil kasus-kasus ini pun berbeda-beda. Ya, untuk menentukan, menghitung pembesian plat lantai, yang pertama dihitung adalah pembebanan pada plat lantai. Arti beban bekerja pada lantai untuk 1 meter persegi. Artinya seperti itu. Tentu beban yang bekerja pada plat lantai ada beban mati dan beban hidup. Nah, ini contoh beban matinya, tapi tidak harus seperti ini. Ini hanya contoh, ya. Contohnya beban plat lantai, beratnya sendiri plat lantai kalau tebalnya 12, kalau tebalnya 20 tadi 0,2. Ini 0,12 kali 24. 2,88 kN per meter persegi. Beban pasir setebal 1 cm. Ya, ini 0,01 cm, berarti 0,01 meter. Ini berat isi daripada pasirnya, berarti 0,16 kN per meter persegi. Beban spesi 3 cm, berarti 0,03 meter. Ya, 1 cm ini 22 kN per meter persegi. Ini dikali 0,03. Kemudian beban keramik 1 cm. Terus beban plafon 0,2. Beban ME ini kalau ada pipa-pipa mekanikal, elektrikal di atas, ini juga ditentukan oleh pada areal itu apakah ada ME-nya, ya, ME-nya apa saja, bangunannya seperti apa. Ini tidak persis seperti ini. Jadi nanti namanya kita merancang, ya, kalau ditanya ME-nya seperti apa, rancangkan aja sendiri. Namanya merancang, kita merancang sendiri. Maka itu dijumlah ini. Dijumlah, dapatlah total 4,37 kN per meter persegi. Dan beban hidupnya 2,5 kN per meter persegi. Ini juga tergantung jenis bangunan. Kemudian, setelah dapat beban hidup dan beban mati, kita menghitung beban rencana. Atau di sini simbolnya WU 1,2D plus 1,6L. Di sini tanpa beban gempa dan lain-lainnya. Ya, sehingga didapat ini 9,24 kN per meter persegi. Nah, untuk menghitung pembesian plat lantai mungkin sudah sering dihadapi mahasiswa juga, ya, waktu kuliah beton. Saya ulang lagi, tidak ada masalah di sini, saya ulang lagi. Pertama harus menentukan LY per LX. Jadi ini contoh, ini yang contoh 5 dan 4, sedangkan tadi menentukan tebal plat lantai saya ambil 4 dan 6. Jadi saya ambil contoh kasus yang berbeda-beda supaya jangan nanti dikira contoh kasusnya seperti itu aja. Ini contoh kasusnya berbeda-beda. Ini bentang panjang dibagi bentang pendek dapat 1,25. Ini untuk apa dihitung? Ini pertama untuk menentukan dia one way slab atau two way slab. Jadi karena lebih kecil pada 2, itu dikatakan two way slab, 2 arah. Kemudian yang kedua, untuk menentukan koefisien X-nya, menghitung momen plat lantai dari yang 1,25 ini. Nanti kita lihat di sini, ya. 1,25. Sebelumnya saya perlu memberitahu kepada mahasiswa bahwa untuk menghitung besarnya momen plat lantai, formulanya, ya, saya nggak tampilkan, ya. Jadi formulanya adalah 0,001 QLX, ya. Q itu adalah tadi kombinasi beban tadi 1216 tadi. X adalah bentang pendek pangkat 2, kemudian dikali koefisien X. Di sini ada X besar. Untuk mendapatkan koefisien X adalah kita terlebih dahulu menghitung yang tadi itu, yang LX per LY 1,25 tadi, bentang panjang dibagi bentang pendek, ya. Nah, kemudian melihat di tabel, ya. Tabel ini
ini berasal dari PBI 71 sampai sekarang ini di SNI belum ada tabel, ya. Belum ada tabel baru, kita masih tetap mempergunakan tabel ini, ya, PBI 71. Nah, sekarang saya ambil aja, ya, koefisiennya tadi dikatakan bahwa LY per LX-nya 1,25. Di tabel tidak ada 1,25, maka itu kita interpolasi. Di sini kita interpolasi, ya. Nah, kalau kita ambil jepit elastis 4 sisi, nah, nanti kenapa? Ya, nanti ini ada di tabel PBI itu jepit elastis, jepit penuh, ada yang lepas. Yang mana mau kita pilih? Nanti kita bahas setelah ini, ya. Kita ambil contohnya, kita ambil aja yang ini, jepit elastis, ya, jepit elastis. Kita interpolasi, katakanlah untuk MTX, ya, MTX itu momen arah pendek X, ya. Jadi kalau ini Y, berarti yang arah pendeknya ini dia, yang arah X. T-nya adalah tumpuan, sedangkan L adalah lapangan yang di tengah. Ini lapangan Y, berarti lapangan yang bentang panjang. Jadi MTX adalah momen tumpuan arah pendek, kalau MLY momen lapangan arah panjang. Nah, untuk MTX kita lihat alfanya di sini, alfanya yang 1,2 adalah 46, 1,350 diinterpolasi didapat 48. Nah, 48 kita isi di sini. Misalkan kalau kita isi 48, hasilnya bukan 370. Jadi MTX adalah 335,616 kg meter, karena dia momen, ya, kilogram meter. Nah, jadi ini tergantung pola mana diambil, ya. Koefisiennya beda-beda. Jadi contoh kasus ini, saya seandainya kalau saya ambil elastis ke 4 sisi, nilainya menjadi 335,616. Ya. Nah, begitu juga yang lain-lainnya, ya. Yang MLY sama dengan MTY, ya, hasilnya 244 kg meter dan seterusnya, ya, dalam perhitungan ini. Kemudian dalam perhitungan ini katakanlah, ya, bahwa dia menghitung dulu beban mati, ya, kemudian menghitung lagi beban hidup, dan di sini dia pisah, ya. MU perlu adalah 1,2 MDL dan 1,6 MLL, jadi 1,6 beban hidup. Kalau tadi yang bebannya sudah digabung, ya langsung dikalikan aja. Tapi kalau bebannya dihitung terpisah, di sini dikalikan faktor, ya. Kalau beban sudah dikalikan faktor, ya, tidak perlu dikalikan faktor lagi di sini. Jadi ini dia mengambil yang belum dikalikan faktor, maka itu dia kalikan faktor lagi 1,2 dengan 1,6 di sini. Nah, kita lihat tadi saya sudah mengatakan kapan, ya, kita mengambil di sini ada jepit elastis, ada jepit penuh, ada tandanya, garisnya, arsitnya ramai ini, ya, arsitnya ramai, itu jepit penuh. Jadi kapan ini? Asumsinya seperti apa? Jadi asumsi pertama, lepas, ya, lepas. Kita lihat di sini, ini lepas, tidak ada garis, ya. Kalau ada garis seperti ini elastis. Dan yang satu lagi saya tidak tampilkan, nanti lihat di PBI. Ini tebal, ini tebal, dia jepit, ya, ada kode jepit. Ini garisnya tebal di tepinya. Nah, kita sekarang yang ini dulu, yang lepas, ya. Jadi terletak bebas, asumsinya seperti ini. Ini tidak ada suatu ikatan yang monolit, tidak ada. Jadi dia lepas saja di sini. Contoh kasus di lapangan seperti ini, ya, coba foto di sebelah kanan atas ini. Ini hanya terletak bebas gitu aja. Nah, maka itu dikatakan ini terletak bebas. Kemudian jepit elastis dengan jepit penuh sebenarnya hampir sama, cornya itu monolit. Ini dicor bersamaan, jadi balok dengan plat dicor bersamaan, ya. Tetapi kalau balok ini kecil, ya, yang nomor 2 ini, kalau balok ini kecil, begitu plat dibebani, dia terjadi rotasi, balok pun ikut terjadi rotasi, maka itu dikatakan jepit elastis. Jadi kalau saya memberi interpretasi terhadap yang kedua ini, kalau baloknya kecil-kecil, katakanlah platnya
20 cm, baloknya cuma 30 sentian, ambillah jepit elastis. Tapi kalau baloknya sudah 40 kali 60 cm, itu jepit penuh. Nah, seperti ini. Ya, ini baloknya besar, walaupun di gambar sama, ya, di gambarnya sama. Ini seandainya balok besar, plat dibebani, maka plat seperti ini, ya. Balok tidak ikut terjadi deformasi, ya. Rotasi di balok tidak ada, yang ada cuma di plat. Nah, contoh yang jepit penuh, lebih tepatnya ini baloknya besar ini, apalagi bentang kecil. Jadi tidak mungkin dengan dibebani plat bisa memuntir balok ini, maka itu dikatakan jepit penuh. Nah, itulah cara memilih kapan dia lepas, kapan elastis, kapan dia jepit penuh. Nah, kita masuk ke analisis ya. Analisis ini harusnya nanti untuk balok dan kolom juga ditentukan sendiri. Ini sudah saya formulasi dalam bentuk Excel. Ya, katakanlah tadi momennya 8, ya. Ini dia di bawah ini. 8,02 kN. Saya ambil dari ini. Saya ambil 802 kg meter, ya. 802 kg meter berarti sama dengan 8,02 kN meter ini. Oh, ini tertutup ya ini ya. Nah, kita coba input di sini. Kita coba input. Jadi ini di input 1000, ya. Karena lebar plat lantai kita ambil hitungnya 1 meter. Tinggi kita ambil 120 mili atau 12 cm. Kemudian selimut beton kita tentukan 20 mili atau 25. Masukkan mutu beton di sini, mutu baja dimasukkan. Kita coba dengan tulangan. Saya ambil 5,2 diameter 10. Mengapa 5,2? Ya, lihat di sini. Oh, ini slide tidak jalan lagi. Oke, saya ambil dari yang terdahulu. Yang terdahulu itu contoh terdahulu saya konversikan menjadi 5,2 diameter 10. Ini masih nyambung mahasiswa? Masih Pak. Masih nyambung. Masih Pak. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Nah, setelah kita masukkan di Excel di sini, kita masukkan di Excel. Momen resisten dengan input seperti ini, Pak, didapat 7,59 sekian kilo Newton meter. Sehingga yang kita butuhkan 8,02. Maka ini penampang tidak aman. Ya, penampang tidak aman. Bagaimana kalau penampang tidak aman? Kita bisa menambah pembesian, ya, caranya menambah pembesian pertama. Kedua, kita meningkatkan mutu baja juga bisa. Yang ketiga, kita menambah tinggi. Seandainya saya hanya menambah mutu baja yang 240, tambah menjadi 300 ini. Jadi mutu baja saya ganti, yang lainnya tetap, sehingga yang tadinya 7,5 sekian, sekarang 9,4 sekian. Sehingga lebih besar pada 8,02. Data oke. Ya, ini oke. Coba kita aplikasikan di Excel. Cuma ini sebentar, berarti saya harus keluar dulu ya. Nah, saya ambil ini. Kita aplikasikan di Excel di sini, ya. Tadi ini dia, ini yang 300 mili, 300 MPa. Ternyata ini kan aman, 9,4. Kalau seandainya yang semula 240 MPa, ya, kita lihat di sini, ini 7,5 sekian, sehingga ini penampang tidak aman, ya, penampang tidak aman. Ya. Nah, tadi saya katakan kita bisa dengan cara lain, pembesian ditambah.
Berarti dalam 1 meter bukan 5,2, dalam 1 meter katakan 7 ya. Saya ganti dengan 7. Yang tadi tidak aman, dia menjadi aman. Kalau 7 menjadi 10 lebih. Mungkin 6 kalau kita coba, apakah 6 masih aman? Ya. Ternyata 6 masih oke, masih aman. 8,72 ternyata masih aman. Jadi tadi ini tegangan ini saya menyimpulkan bahwa tegangan tidak ada kaitan dengan tebal kalau seandainya kita tidak merubah tebalnya. Yang berkaitan dengan tebal itu sebenarnya deflection. Jadi boleh juga kita tidak meningkatkan mutu saja atau tulangan tidak bertambah, kita bisa menambah tebal ya. Kalau kita tambah tebal, deflectionnya bertambah aman ya. Kita kembali ke ini, ke slide. Jadi sampai di sini ya. Ya. yang ini yang tadi saya mau lihat tuh sampai 5,3 sekian batang tadi saya ambil 5,2 tadi untuk analisis ya. Nah, untuk menganalisis itu sekarang sudah ada program, ada etap, ada step. Ini saya coba tampilkan seperti ini dari etap. Nanti ada warna-warni di sini. Tegangannya ini berapa besar, kalau merah berapa, kalau kuning berapa, hijau berapa, biru berapa. Ini didapat nanti ini besarnya momen-momen yang bekerja berapa besar. Ya silakan aja nanti untuk tugas ya itu tuh bisa dikombinasi. Karena persyaratan di TABG DKI pun demikian ya. Menghitung dengan satu jenis. Kalau DKI akan meminta ya, satu dihitung dengan program, satu dihitung dengan manual, atau dua program yang berbeda. Jadi itu untuk recheck bahwa yang kita hitung itu benar-benar sudah oke atau belum. Nah ini tadi hasil hitungan etap bisa ditampilkan seperti ini kira-kira gaya dalamnya, MLX-nya ini 3,49, MLY-nya sekian, MTF-nya ini minus, dia bukan minus, tanda momen di tumbuhan 4,4, MPY-nya 2,6. Nah, yang menjadi persoalan sekarang bagaimana membuat pembesiannya, gambar pembesian. Ini pembesian pelat ini merupakan suatu hal yang sangat rumit sekali ya, pembesian pelat. Sampai detik ini saya mengawasi berapa banyak proyek dan sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun, itu masih saja dalam pelaksanaan pembesian pelat selalu ada kesalahan. Coba kita cermati ini supaya kita bisa memahami sehingga menyusun pembesian pelat jangan sampai salah. Ya, kita cermati seperti ini. Ini tadi yang bentang pendek LX ya, bentang panjang LY ya. Ini ada momennya nih, momen tempuhan yang tadi minus ini momen lapangan. Berarti yang momen tempuhan X ini yang MTX, ini MLX dan ini MTX lagi ini. Yang di sini MTX ya. Begitu juga yang long, yang memanjang. Ini MTY. Ya, jadi yang long dia beri simbol Y, yang short dia beri tanda simbol X. Ini momen lapangan ya, Y. Nah, pembesiannya harus disusun seperti arah bidang momen ini. Ya, kita lihat pembesiannya. Ini salah satu contoh pembesiannya. Ini yang katakanlah kalau di sini adalah tumpuan X-nya. Ini yang TX-nya nih. Ini 10. Ini kode hati-hati. Kalau bulat ini tulangan polos. Ada bulat di garis itu kode diameter tulangan polos. Di sini diberi tanda P lagi. Ya, tanda P. Itu 10 mili, jarak 250 mili. Jadi antara satu batang dengan batang yang jenisnya sama, jaraknya adalah 250 mili. Kemudian kita lihat di sini. Di sini garisnya 1, ya. Kemudian ini ada besi yang di bawah, ya. Yang di bawah diameter 8, ini besi kecil ini. Besi kecil jarak 250 mili. Besi kecil ini adalah besi bagi yang terletak persis di bawah diameter 10 ini.
yang di tipe 1 nih, persis di bawahnya. Ya. Tandanya apa? Tandanya ini 1, ini tandanya 2. Berarti ini dari atas hadap ke bawah, besi atas hadap ke bawah, ya. Dan di bawahnya yang ada kode 2, ini 2 garis, ini persis di bawahnya. Nah, sama dengan yang di lapangan. Ini di lapangan, diameter polos 10, 2, 50. Ini tip 1 batang, ini 1 batang lagi. Ini kalau digabung ini ada 2 tipe. Artinya apa? Setiap tipe itu jaraknya 250. Tapi kalau satu tipe ketemu tipe ini, jaraknya menjadi 125. Nah, kalau di gambar potongan kita harus gambarkan 125. Seperti ini. Nah, ini sebenarnya dia menunjukkan bahwa jarak di lapangan itu 125 di sini. Kemudian ini ada besi baginya, ada kode 2. Ya, yang kalau yang tadi besi lapangan menghadap ke atas, kodenya 1, ini persis di atasnya. Persis di atasnya, itu kode 2 garis di atasnya. Jadi pembesian di lapangan maupun di lapangan, ya, kita hanya 2 lapis. Ya, sekali lagi saya tekankan, hanya 2 lapis. Nampak seperti ini, tidak ada besi yang 3 lapis. Ya, kadang-kadang ada juga besi 4 lapis tuh. Jadi karena kekeliruan di lapangan itu sering dipasang berlapis-lapis ini. Jadi di lapangan ini hanya 2 lapis, di tumpuan 2 lapis. Nah, ini kenapa tidak ada besi? Ya, karena dalam menghitung tadi MTX, ya, MLX, kita menghitung sebagai tulangan tunggal. Jadi tidak dibutuhkan tulangan tekan, kecuali tulangan susut. Nanti ada tulangan susut, sekedar mencegah susut saja. Di SNI itu ada memakai roh tulangan minimum untuk susut. Rohnya berapa dikalikan mendapatkan AS-nya berapa, dipasang di sini. Ya, kita lihat berikutnya. Ini. Nah, ini kita sudah nampak di sini untuk 2 arah, kira-kira seperti ini, ya, gambarnya. Ya. Ini diameter 8, jarak 29. Kalau nanti dia ketemunya jenis yang 1 ini dengan yang ini, dia akan menjadi jaraknya 29 dibagi 2. Ya, sama dengan ini ke yang tumpuan yang jarak 20, ini juga ini jarak 40. Nanti ketemu ini setiap 41 batang dengan jenis yang sama, ini setiap 20. Ya. Dan ya, cara menggambarkan pun bermacam-macam, ya, bisa seperti ini. Jadi nanti dipelajari, ini cara menggambarkan, menyajikan pun macam-macam, ya. Ini seperti yang tadi, ini yang tadi juga. Nah, ini kalau ini ada tulangan susutnya, bagian atas dan bawah, diameter 8, jarak 200, dia beri tulang susut. Di sini ada kode-kode di plat B1, B2, itu artinya tipenya yang sama, tipe-tipe yang sama. Nah, ini juga, ya, gambar pembesian plat banyak sekali. Ini nampak yang benarnya dia harus 2 lapis di bagian bawah ini, ya, tidak boleh lebih dari 2 lapis. Ya, timbul pertanyaan, apakah ada yang lebih dari 2 lapis? Jawabannya ada dalam pelaksanaan. Jadi dalam pelaksanaan kita lihat bermacam-macam. Coba lihat ini. Ini susunan seperti ini, saya pun bingung nih, ya. Yang atas tidak ketemu, yang ini, ya, tidak ketemu, dia selang-seling. Ini sering dilaksanakan seperti ini, ya. Kita bandingkan aja lah dengan gambar yang sebelah kanan ini. Kan nampak nih rapi, tertib. Kalau ini kan, ya, kayaknya ini bangunan ruko nih kayaknya, ya. Nah, ini di tumpuannya yang ramai. Tumpuan ramai itu biasanya kalau kita asumsikan jepit, MTX-nya selalu lebih besar pada MLX ini. Tapi kalau kita asumsikan jepit elastis, dia selalu sama, hampir sama. Kalau tidak sama, hampir sama. Kalau di sini rapat, di lapangan juga rapat, seperti tanda biru ini. Nah, kalau asumsi jepit elastis seperti ini, kalau asumsi jepit penuh, di tumpuan lebih ramai, ya. Nah, ini yang tadi saya katakan aplikasi yang sana.
yang salah tadi ya, aplikasi yang salah. Di atasnya kan tidak ada tulang susut. Ini berapa lapis nih? Ya 3 lapis nih. Ya 3 lapis. Ya harusnya yang merah ini turun ke bawah, masuk ke sini dan sejajar sama yang biru ini, yang merah turun. Nah, jadi ini sering. Ya, kenapa saya katakan salah aplikasinya? Karena dalam hitungan, coba lihat di ini, ya, slide sini di sini ada DY dan DX. Besinya 2 lapis. Kalau 3 lapis, tentu dia akan memperkecil tinggi efektif daripada plat, sehingga plat itu menjadi tidak aman. Nah, ini yang di bawah pakai plat decking, ya, plat decking atau apa namanya, yang ada yang smart deck, bond deck dan macam-macam, ya, steel decking. Nah, ini contoh yang pakai steel decking, ini pakai wire mesh, ya. Ini wire meshnya kawat jaringan yang sudah jadi berupa lembaran, kalau yang besar, kalau yang kecil dia gulungan. Nah, kalau seandainya nanti ditemui ada void, ada lubang-lubang, pembesiannya bisa ditambah seperti ini untuk plat. Nah, ini nampak ya, nampak ini pembesian yang rapi sekali ini. Ya, rapi sekali, tapi ini ilustrasi aja nih. Ya, pembesian seperti ini. Ya, ya saya kira untuk season ini, untuk plat, ya, saya cukupkan sekian dulu. Dan saya berharap mahasiswa bisa memahaminya dengan baik, ya.